teman-teman, sahabat Merpati Pos dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di Happy. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, banyak rezeki, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas tentang burung short distance dan middle distance ya, karena ada permintaan dari beberapa teman untuk mengulas khusus mengenai burung short distance dan middle distance. Nah, kebetulan untuk yang middle distance ini memang basic saya dari awal main Merpati Pos. Jadi ini kali ini saya akan sedikit memberi ulasan tentang burung-burung middle distance dengan contoh burung, silsilah, dan prestasinya ya. Ini akan saya coba memberikan contoh, mungkin 1, 2, 3 ekor. Langsung saja saya langsung mau mereview dari burung, kemudian silsilahnya, dan bagaimana untuk cara mengolah burung-burung middle distance. Oke, sebentar saya ambil merpatinya supaya bisa langsung kita lihat ya. Ya, teman-teman, ini burung yang menurut saya untuk short middle distance ya, short distance ke middle distance ya, tapi ini lebih condong ke short distance ya. Teman-teman bisa perhatikan dulu untuk tipe burungnya ya. 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 Untuk otot dada ya. Beda ya dengan yang saya ulas di burung yang long distance ya. Dia juga kekenyalannya beda ya. Juga kekenyalannya beda. Dari sisi pinggul ya, teman-teman bisa lihat ya, si pinggul ya, sayap ya. Ya, tulang ya berbeda, dia agak sedikit tinggi memang ya, tapi ini ya memang karakternya dia begini sih. Ini lebih ke arah short distance, otot pada sayap, otot pada sayap ya. Nah, jadi bukan hanya dari sekedar anatomi ya. Sebentar lagi saya akan jelasin dari segi silsilah, seberapa keluarga dari burung ini seberapa dominan untuk kira-kira memunculkan burung prestasi. Yang jelas ini burung sudah menjadi fondasi breeder saya ya, karena saya sudah menguji anak-anaknya juga cucunya ya. Tapi memang udah bertahun-tahun lama saya udah nggak pakai burung ini, dan rencana tahun depan saya akan menguji untuk di lomba LLP, tapi kemungkinan cuma sampai jarak 400. Saya akan jelasin dari segi silsilah. Jadi ini harus didukung dengan silsilah, champion family-nya harus mendukung. Sebentar ya, saya akan jelasin dari segi silsilah ya teman-teman. Ini silsilah burung tadi ya. Di sini burung tadi itu nomor 3144 BBH ya. Ini dari
ayah 2682. Ayah 2682 ini siapa? Ini awal dari burung champion saya, ya, dengan ibu 5068. 5068 ini juara 7 total Poskanas 2013, ya, yang dimana ini untuk hasil dari lombaannya ini 56068, ya, nah lalu 5068 ini dia juara 4 di Pekalongan, ya, juara 4 di Pekalongan, ya. Di ketiga posnya dia clock tapi gak juara, jadi total nilainya mendapat juara 7 total pos. Nah, yang luar biasanya lagi dari pasangan tersebut, ya, dari pasangan tersebut 3402 2243 ini saya cetak 3 ekor waktu Kanas 2013. Itu terakhir kali saya ikut Kanas yang jarak 500 kilo, ya. Nah, saudaranya 5069 ini juara 2 di Brebes, ya, juara 2 di Brebes, juara 1 Pekalongan, ya, juara 1 Pekalongan, ya. Ini saudaranya juga lagi nomor 5070 peringkat 10 Semarang, ya. Terus peringkat 8 Pekalongan, ya. Ini dari ketiga ekor itu yang saya kirim itu yang 5070 itu hilang di pos ketiga atau keempat mungkin, ya. Tapi kalau 5069 dia masuk 10 besar 2 kali itu dia pos akhirnya pulang tapi nginep, jadi hanya satu yang hilang 5070. Dan terakhir yang saya simpen sebagai basicnya itu 5068, karena 5068 itu balik lagi itu dari anak 2243. Ini super breeder untuk middle distance saya. 2243 ini siapa? Saya ulas lagi, ya. 2243 itu nih, 2243, ya, 2243 ini intisari burung saya main fondasi di lokal untuk keturunan 2243. Saya tidak usah menyebutkan lagi mungkin, soalnya waktunya bisa terlalu panjang karena ini burung breeder sekali untuk di tempat saya, ya. Nah, ini 5735. Ini nih, ini juga anak dari 2243. Nih, ini anak dari 2243 tahun 2012, ya, nomor 5744. Dia juara 2 lasem, juara 2 lasem, juara 2 lasem, ya, juara 2 lasem, juara 3 total pos, juara 3 total pos. Ini anak dari 2243, ya. Terus ini 5747. Ini 5744. 5744 2 lasem, ya, 2 lasem. Ini 5747, maaf salah.
Ini yang 5744 ya. Dia juara 6 Lasem, juara 7 Demak. Ini yang 5744 ya. 3 total pos. Nah, terus yang satunya lagi 5747. Ini juara 2 di Pekalongan. Juara 2 di Pekalongan. Juara 2 Lasem. Ya. Terus juara 7 total pos. Ya. Nah, ini tentunya dengan berbeda-beda jantan. Dari mulai Kanas 2012, 2013 itu dia berbeda-beda jantan. Nah, 5747 ini, burung ini berada di dulu waktu selesai lomba, saya lelang, waktu itu masuk ke kandangnya Pak Aceh Sumantri, Bandung ya. Ini nomor 5747 ya. Nah, nah, teman-teman, di sini saya mau jelaskan ya, 34 burung middle distance itu harus main di 2 jenis lomba, yaitu lomba One Love Race dan lomba regional POM kita sendiri. Jadi di mana kita berada, burung middle distance itu harus bisa dimainin di 2 jenis lomba, OLR dan lomba POM regional sendiri. Jadi kalau hanya kita juara di POM kita sendiri, berarti perawatan kita yang bagus. Tapi kalau juara di One Love Race, berarti burung kita yang bagus. Jadi gimana? Ya kita harus, burung-burung harus kita tes di 2 jenis lomba, One Love Race dan lomba regional POM kita sendiri. Di situ kita bisa nentuin burung, karena dari kita mengikuti lomba itu, kedua itu, kalau di keduanya kita, burung kita tampil bagus, berarti memang itu burung hebat. Nah, saya akan balik lagi jelasin 2243 ini juara 1 total pos derby ya. Ini 3402 ini juara 1 total pos yang bet ya, kawin ibunya. Waktu itu ini usia 3 tahun, anaknya usia 2 tahun. Karena burung saya udah waktu itu udah sedikit ya di tahun itu, saya coba untuk inbreed, dimana champion kawin champion, saya bisa munculin 3 anak yang prestasinya cukup lumayan lah di OLR ya. Nah, dari sini kita lihat untuk yang 3402 itu anak dari 3402 itu anak dari 0995. Ini juara 1 Lombok sampai Lombok Solo ya. Total posnya kelihatannya nomor 3. Soalnya ini bukan burung saya. Tapi yang pasti untuk komposisinya burung 0995 ini TSH Hofken ya. Nah, P09 2243 ini sama ya dengan yang ini. Nah, sekarang saya akan mengulas untuk silsilah 2243. 2243 itu terbentuk dari burung semacam apa? Teman-teman bisa tahu ya. Nah, ini Bapak Ibu dari 2243 P08 06802 06897.
06802 ini juara 2 Ace Derby. Ace Derby. Ya, juara 2 total pos Derby sampai Singaraja. Karena yang untuk sampai Lombok itu nanti dari jalur 3736. Ya. Itu burung hebat 3736 itu. Burung free for all ya. Ini 06802 dulu ya. Dan 06892 ini juara 2 S yang bet. Champion kawin champion. 2243. Champion kawin champion. Kalau pemasangannya betul, saya yakin akan banyak muncul champion juga. Ya, asal jangan asal-asal ya. Champion kawin champion harus disesuaikan anatominya juga, karakternya juga disesuaikan. Ya, soalnya kebanyakan champion kawin champion biasanya katanya jelek. Ya, setidak-tidaknya champion kawin champion dia akan punya darah yang dan vitalitas yang bagus. Tapi tetap harus kita sesuaikan dari anatomi pasangan dari ayah ibunya juga ya. 06802 06897 ini juara 2 total pos yang bet, juara 2 Ace Derby sampai Singaraja Solo ya, 400 kilo itu Singaraja Solo. Nah, ini dari anak apa? 2682 kawin 08719. 2682 08720. Nah, 2682 2682 08719 08720, di mana 08719 dan 20 ini keduanya betina satu telur atau nestmate ya, di mana darahnya ini TSH mujur. TSH mujur kawin Ingrid mujur. Nah, ini fondasi breeder jantan saya. Ya, teman-teman lihat dulu, perhatiin ya. Champion, juara 1 Ace. Nah, saya akan lanjutin ya. Nah, di mana pedigree burung yang tadi warna blue pencil saya pegang itu karena dengan 3 saudaranya dia tampil cukup bagus. Saya waktu 2013 terakhir kirim kanas yang 500 kilo, saya kirim 3, ketiga-tiganya cukup tampil bagus. Dan lagi total lossnya hilangnya hanya 1 waktu itu. Ya, saya akan tulis ulang ya. P. Maaf. Ini ada L14 3144. Blue pencil hen. Di sini anak P012682 P125068. Ya, nih. Teman-teman lihat ya. Di mana 5068 ini di dalam darah ini dari 2243 ibunya ya. Ini terdapat double 2682. Ya, 2243 yang tadi ya. 2243 ayahnya anak 2682, ibunya anak 2682. Di mana di sini saya ketemukan lagi 2682. Ya, 2682. Di sini dari sisi ayah 3402 itu anak dari 0995 2243. Di mana ini muncul lagi double 2682. Nah, tapi kalau mau bikin inbreed untuk yang jarak short atau middle ya, 400 kilo ya. Jangan 500 lah, 400 lebih ya. Itu mau bikin inbreed dari champion kawin champion,
induk usia jangan melebihi dari 3 tahun. Kalian teman-teman semua kalau mau bikin burung inbreed, usianya jangan terlalu tua. Bikin di usia 2 tahun, 3 tahun. Apabila memang darah itu sudah terbukti saudara-saudaranya rata-rata prestasi bagus, segeralah inbreed di usia 2-3 tahun. Karena itu masih bagus-bagusnya vitalitas daripada inbreed di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke atas, hasil anaknya beda sekali. Tapi kalau inbreed, kita melakukan inbreed di usia muda, 2 tahun, 3 tahun, itu anaknya vitalitasnya masih bagus-bagusnya. Ya, tapi tetap saya saranin untuk lomba tetap pakailah yang line breed. Inbreed itu nanti resikonya tinggi juga ya. Saya juga terakhir ini saya belum mengulang lagi untuk teori inbreed yang untuk short distance buat lomba. Tapi saya sangat suka sekali dari hasil inbreed bisa ada burung prestasi. Itu saya suka sekali. Maka dari itu kenapa betina blue pencil ini tadi saya jadiin sebagai fondasi burung short distance saya. Karena dari champion family-nya kedua burung 5068 tadi cukup lumayan bagus ya. Dari segi silsilah di sini balik ke 2682 lagi. Ini jantan terbaik saya dulu. Ya. Nah, itu tadi ulasan dari 3144 mengenai burung short middle distance saya ya. Saya akan coba ambilkan ulang teman-teman supaya bisa mengamati lebih detail ya. Baik teman-teman ya, ini saya pegang ulang lagi supaya teman-teman bisa melihat ya. Dari tangan saya sebelah bawah ini teman-teman sudah bisa menilai ya kira-kira ini seberapa gede dadanya ya. Kita lihat dari depan. Ini tulang bahu yang sangat pendek ya, tulang bahu yang sangat pendek. Dia punya otot yang sangat bagus. Ya, biasa tulang bahu sangat pendek. Teman-teman lihat. Posisi sayap dia tetap nutup. Ya. Biasa kalau bahu pendek, sayap ini biasanya buka. Secara rata-rata ya. Sayap ini gini, kalau bahunya pendek. Tapi teman coba lihat ya. Dia sayapnya tetap bagus. Lihat otot dadanya. Ya. Lihat otot dadanya. Ya. Lihat wajahnya. Sayap ya. Pinggul. Ya. Pinggul. Ya. Ya. Nih. Baik. Dari sini saya akan cerita sekilas mengenai dari 2682 dari ayah dari burung ini ya. Ya, teman-teman, ini 2682 ya. Yang dimana model kepala dan sifatnya dia mirip burung yang 3144 blue pencil tadi ya. Cuma bedanya 2682 itu warna megan, mata putih. Bedanya cuma itu. Untuk anatominya, model kepala itu, sifat itu sangat mirip sekali, sangat dominan ke betina blue pencil tadi ya. 2682 ini burung breeder untuk middle distance, burung terbaik saya ya. Nah, di sini 2682 ini anak yang pertama kali saya hasilkan. Ini daftar anak yang total pos ya. Yang juara pos nggak perlu saya ulas lah. Ini khusus yang total pos ya. 04099 04100. Ini nestmate
Ini burung tahun 2008 ya. Ini burung total pos full clock. Yang kedua dari yang kedua itu 03736 03724. Ini keduanya ini free for all semua. Keduanya ini free for all semua sampai Lombok. Ya. Nah, setelah itu, setelah ini dari generasinya ini saya mulai sedikit saya cetak ya. Sedikit saya cetak. Ini 2008 yang bet, 2008 derby lomba 2009. Di sini 2682 pada waktu itu sudah berumur 7 tahun, punya anak ini sudah berumur 8 tahun. Karena memang 2682 itu waktu saya dapat itu tahun 2007 itu udah usia 6 tahun, udah cukup lumayan tua ya. Habis ini saya mulai sedikit untuk cetak. Nah, ini 068 02 06897. Ini total pos. Di mana dari kedua ini cikal bakal dari 2243. Nah, itu sekilas mengenai dari 2682 ya. Di sekilas dari 2682. Nah, setelah itu dari basic burung tersebut saya patenkan menjadi burung middle distance milik saya. Tapi saya cerita ini, saya tegaskan lagi, bukan untuk promosi ya, karena saya kenapa menjelaskan prestasi dan silsilah keluarga burung dari 3144 burung shot middle distance saya, karena di luar dari anatomi Katuranggan, champion family itu juga harus terisi dengan banyak ya. Jangan asal darah semua dimasukin. Burung juara yang tercipta dari burung cross semua, saya sendiri pribadi kurang suka. Tapi kalau burung juara yang tercipta dari burung-burung line breed dan darah itu berkaitan semua, itu baru saya suka. Dimana tidak ada faktor X yang darah yang saya tidak tahu. Paling tidak dari ayah, nenek, ini semuanya harus detail. Nah, dari situ saya bisa simpulkan keturunan-keturunan burung juara yang dihasilkan dari induk juara itu menurut saya sangat penting. Nah, itu tadi sekilas mengenai burung shot middle distance. Saya tidak bertujuan untuk promosi burung saya. Saya tadi hanya menjelaskan untuk burung shot sampai middle distance, champion family-nya itu penting ya. Nah, sekarang akan saya kasih sedikit gambaran mengenai burung middle distance yang mungkin lebih condong mid long distance ya, mid long distance ya, 600 sekitar 600-700 kilo dengan basic burung TSH dari jalur TSH 1500 yang saya olah dari keturunan 3402 dari anak 995 dan dari keturunan burung
2100, 2099, 2699 itu anak itu cucu dari TSH 1500 semua, yang dimana itu burung TSH ini saya patenkan untuk jadi burung mid long distance ya. Sebentar saya ambilin ya. Baik teman-teman, saya sudah pegang ini burung TSH ya, yang dimana saya fokuskan burung ini untuk mid sampai mid long distance ya, dimana kebetulan burung ini sedang saya kawinin dengan betina 3144 tadi, supaya kapasitas dari 3144 tadi bisa agak jauh ya, mungkin bisa jadi burung middle distance yang jarak-jarak sekitar 500 kilo lebih lah ya, karena untuk body yang 3144 tadi memang condongnya ke arah burung shotnya ya. Ini coba saya olah dengan burung ini ya, ini teman-teman. Jantan ya, dimana dia memiliki bagangan itu yang lebih sedikit empuk, lebih sedikit soft ya, tapi tingkat kekenyalan di ototnya dia masih tetap terlihat ya. Ini memang karakter burung, memang nggak bisa diem ya. Dari segi tulang dia lebih dalam ya, lebih dalam daripada yang tadi, masih muncul keluar ya, masih terlihat sedikit tinggi ya. Yang ini sudah lebih ke arah dalam ya, lebih sudah ke arah dalam ya, dimana juga dari segi pegangan yang ini lebih sedikit soft, tapi tidak seperti soft burung-burung maraton, burung-burung jarak jauh ya. Soft, lebih sedikit soft, tapi kenyalnya masih terasa ya. Kenyalnya masih terasa. Teman-teman coba amatin ya. 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 Karena burung TSH kan udah masuk darah Iwan, dia sedikit lebih, mungkin agak sedikit dominan, lebih lentur ya, sedikit dominan lebih lentur. Nah, saya akan ambilin satu contoh lagi betina yang saya proyeksikan untuk ke arah mid long distance juga ya. Ini contoh yang ketiga dan burung terakhir untuk burung middle distance saya ya, dengan basic TSH ya, dari jalur TSH dari 995, dari 2100, 2099, 2699, yang satu ini tinggal tersisa satu yang jadi fondasi untuk burung middle saya ya, yang saya coba akan uji sampai jarak mid long ya. Ini betina teman-teman.
ini akan menjadi fondasi burung middle saya. Saya patenkan untuk di burung middle, yang dimana saya tidak akan memasukkan burung-burung maraton saya, darah-darah burung maraton saya ke dalam burung-burung middle saya. Jadi saya akan konsentrasi tetap di burung maraton dan konsentrasi juga di burung middle. Cuma di burung middle karena saya sekarang saat ini sudah tidak ikut OLR lagi, jadi terkadang rencana dan juga tahun depan akan saya coba, tapi untuk sampai jarak 500 kilo lah ya. Nah, jadi darah burung middle saya yang saya masukkan dan saya masukin ke koloni burung middle saya cuma ada 1 jantan 2 betina, yang dimana semuanya mengalir darah TSH yang sama dan Hofken Rewender ya. Teman-teman amatin sedikit ya. Ya, dada ya. Di sini ototnya pun masih nampak ya, ototnya pun masih nampak. Dia punya tulang bahu yang sangat pendek ya, dimana punya tulang bahu yang sangat pendek. Posisi dada masih tetap bagus ya. Nyamatin gini ya, body ya. Dia punya supit yang sangat bagus seperti ini ya. Kalau yang tadi yang warna blue pensil dia agak sedikit lebih renggang tapi keras. Kalau ini dia lebih rapat bagus ya. Dan lagi secara anatomi untuk jarak 500 lebih bagus yang ini daripada yang warna blue pensil tadi. Secara anatomi ya, secara anatomi lebih balance yang ini ketimbang yang blue pensil tadi. Nah, kira-kira semacam ini teman-teman, karena dari burung-burung short dan middle saya tidak banyak, cuma 3 ekor ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Anatomi itu tetap nomor 3, nomor 2 kesehatan, nomor 1 darah. Bukan hanya darah bagus, champion family. Jangan hanya burung terlalu banyak stok di dalamnya, habis inbreed, masukin cross, lombain, cari sampai yang prestasi, bikin line breednya lagi, cari sampai yang prestasi, habis itu naikin ke darah utama jadi inbreed ya. Stok tunggu dewasa, cariin lagi burung cross, lombain lagi, cari sampai anaknya yang SPGN dapat, baru naikin lagi. Jadi darah inti utama itu tetap terjaga dan diiringi juga dengan prestasi di POM sendiri, lomba regional sendiri, dan tes di OLR, di mana keduanya itu harus bisa tercapai. Kalau hanya juara di POM regional sendiri, tidak pernah juara OLR hanya sesekali waktu, itu harus coba digali lagi. Jadi prestasi antara di OLR dan lomba POM regional sendiri harus seimbang, balance. Itu baru tercipta burung-burung yang kita harapkan. Itu tadi yang saya sampaikan untuk contoh burung saya ya. Teman-teman juga pasti punya basic darah tersendiri yang tentu juga bagus. Dalam hal ini bukan terus saya tidak bisa bilang ini burung terbagus, enggak. Soalnya masing-masing orang juga dia punya basic tersendiri. Ini hanya cuma cerita dan penjelasan mengenai burung short middle milik saya. Belum tentu juga burung paling bagus, enggak.
di luar juga banyak darah-darah bagus, dan ini hanya sebagai gambaran aja, sebagai contoh ya. Oke, mungkin cukup. Nanti kalau ada yang ditanyain